Halo Capricorn, selamat datang di update kali ini. Seperti biasa saya akan mulai dengan 9 kartu Lenormand dan ini adalah diambil secara acak. Saya ingin mengingatkan kembali Capricorn kalau memang bacaan ini adalah bacaan umum dan jika tidak resonate maka memang bukan buat dirimu. Karena masih banyak bacaan untuk Capricorn yang lain. Barangkali kalau memang tidak resonate, lepaskan. Kalau resonate, barangkali kita bisa mengambil sesuatu dari bacaan kali ini. Capricorn, saya lihat di sini semua adalah hal yang sangat positif dan ini fokusnya adalah ke masa depan. Bagaimana Capricorn berusaha menggapai cita-cita, ya. Dan cita-cita ini sepertinya akan memungkinkan Capricorn untuk menemukan posisi yang keren lah istilahnya ya, yang mendapatkan perhatian dari masyarakat umum, yang punya power di sini dan juga di sini akan memiliki katakanlah sumber pemasukan yang lebih baik ke depan. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini, secara umum sebenarnya Capricorn itu juga tidak terlalu buruk, paling nggak untuk energi yang dibaca kali ini. Tapi memang Capricorn kalau saya lihat di sini di antara banyak hal ini, dua hal yang paling penting adalah ketika Capricorn ya dengan semua keindahan, kemewahan, dengan semua kenyamanan dan akses yang bisa diambil oleh Capricorn, yang perlu Capricorn untuk camkan baik-baik adalah jangan sampai mengambil semua dengan kondisi sangat seperti kayak orang kelaparan atau kehausan. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan mengeksploitasi hanya karena kamu bisa. Itu yang ingin saya sampaikan dan itu yang terasa di saya. Jadi artinya ini buat Capricorn yang saya bacakan kali ini adalah Capricorn yang kebetulan punya keberhasilan luar biasa, didukung oleh banyak orang, didukung oleh kemampuan yang luar biasa, dan apapun yang diinginkan Capricorn itu bisa dicapai. Itu adalah power yang sangat besar. Iya, yang datang bersama power sebesar itu adalah tanggung jawab. Dan ya itu tadi, kondisi yang kita tidak mengeksploitasi. Karena itu semua dimungkinkan kalau Capricorn mau, Capricorn bisa mendapatkan semua. Tapi apakah itu yang diinginkan? Karena kita tidak mengeksploitasi sesuatu hanya karena kita bisa. Karena di situ ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan, di mana nilai-nilai desensi dan segala macam kebaik-hatian, kemurahan hati itu harus masuk di situ juga. Apalagi persahabatan. Oke, saya yakin ini hanya untuk beberapa Capricorn yang perlu diingatkan, karena kebanyakan Capricorn biasanya sudah paham benar apa yang saya maksud dengan katakanlah keseimbangan dan posisi yang tidak terlalu berlebihan terhadap kenyamanan, kekuasaan, keberlimpahan. Ya, di sini sepertinya memang apa yang kau peroleh itu adalah yang memang hakmu untuk dijadikan alasan untuk merayakan sesuatu. Isn't that very beautiful? No, that is very beautiful. Nah, tantangannya adalah memastikan agar Capricorn tetap punya hal tersebut. Yang dibela adalah yang lemah. Kenapa itu penting? Karena disitulah yang namanya flawless, ya, sempurna. Ada sesuatu yang tidak ada celahnya adalah ketika semua itu dilakukan dengan niatan yang tulus. Ini jadi penggambaran dari Queen of Wands sebagai tantangan itu adalah untuk mengingatkan kembali. Flawless adalah ketika semua niatan itu adalah hal yang baik, sehingga apapun yang dilakukan semua itu seperti terbuka jalannya dan kayak fall into place dengan sendirinya tanpa harus mengupayakan dengan luar biasa. Dan kalau misalnya seseorang yang tadi dengan niatan terbaik, dengan tulus, itu biasanya apapun yang menjadi masalah itu sepertinya tidak akan bisa menghentikan ya
kebutuhannya dia, karena banyak sekali sumber-sumber yang akan membantu dia. Kalau dia sendiri tidak menemukan sumbernya, maka universe akan menyediakan buat orang yang memang selalu dalam melangkah itu punya niatan yang baik. Apapun yang dilakukan semua adalah dengan niatan yang baik. Dan ini saya lihat ya, kalau dari penggambaran ini memang kayaknya semua akses bisa diambil. Kenapa? Karena memang dimudahkan dan tidak harus memenangkan sesuatu, tidak harus meraup banyak hal untuk bisa melakukan tertentu. Nah, tapi kalau di sini ada dua kartu yang The Magician terbalik serta Two of Cups terbalik ini, sepertinya memang masih ada beberapa titik di mana katakanlah flawless tadi yang saya katakan, memang tidak ada manusia yang sempurna, dan tapi kita semua kan sebenarnya mengarah ke sana, mengupayakan ke sana. Nah, di sini ada satu ganjalan di mana ada hal yang membuat Capricorn seperti punya justifikasi, punya pembenaran untuk melakukan hal yang sebenarnya jauh di lubuk hati Capricorn tahu itu juga tidak seharusnya dilakukan. Demi apa? Demi kemanusiaan. That's it. Dan ini memang kalau kita lihat sebelah kanan, sebenarnya sebaiknya dan kalau resonate sudah tahu apa yang saya maksud ya. Jadi ada satu hal dan nggak usah diingatkan, Capricorn sudah tahu. Just don't do that please gitu. Demi apa? Demi kemanusiaan. Itu sebaiknya ditinggalkan. Oke, Capricorn, itu yang saya peroleh. Ambil hanya jika resonate. Dan kalau langsung nyambung, maka yang itulah yang dimaksud. Kalau nggak nyambung, berarti memang bukan buat dirimu. 1, 2, 3. Oke, Capricorn, Phoenix, the current situation. Jadi kalau saya lihat, kenapa Capricorn punya pembenaran untuk melakukan hal tersebut? Ya, barangkali karena memang Capricorn punya pengalaman diperlakukan tidak baik di masa lalu. Sehingga ketika Capricorn kembali mengambil powernya, kemudian punya kekuasaan tersebut, bahkan berada di atas orang tersebut, tergoda untuk apa? Untuk balas dendam. Untuk membuat dia merasakan apa yang pernah kau rasakan. For your information, ya kalau memang itu yang terjadi, janganlah membuat diri kita menjadi pihak yang melakukan penghakiman, karena itu nanti kembali lagi ke kita. Just for your information, ekspektasinya memang ya itu adalah satu hal yang boleh saja dilakukan, tapi pembelajarannya adalah percaya bahwa penghakiman, balasan itu datangnya dari tempat yang rightful, dan itu bukan dari kita dengan sengaja. Bahkan kalau di sistem hukum pun, itu kita tidak bisa main hakim sendiri. Remember that. Ya, dan advice-nya adalah the spiral dancer di sini circuitous route perception. Jadi yang penting adalah terus berjalan. Terus berjalan, yang lalu sudah berlalu, jangan menengok ke belakang hanya untuk yaitu tadi membuat yang flawless tadi menjadi ada flow-nya. Ya. Dan kalau kita lihat possible outcome-nya adalah kindness. Dan ketika Capricorn melepaskan, tidak mengambil keputusan untuk menghukum, menghakimi, walaupun sebenarnya orang juga tidak akan menyalahkan Capricorn, tapi akan lebih baik kalau tidak dilakukan, dan yang diperoleh oleh Capricorn adalah nama baik dan kebesaran hati. Dan orang lain akan angkat topi terhadap apa yang menjadi keputusan Capricorn tersebut. Iya, dan saya lihat sebenarnya Capricorn sangat-sangat mampu untuk akhirnya melawan godaan tersebut, karena godaan itu luar biasa besar, bahwa Capricorn kalau melakukannya pun Capricorn punya 1000 alasan untuk pembenaran, but is it gitu loh, karena kan pada akhirnya ini semua bukan tentang Capricorn dengan dia, tapi Capricorn dengan penciptanya Capricorn. Ya, itu seperti kata-katanya Mother Teresa ya, saya sudah berbuat jujur tapi orang lain
mengatakan bohong kepada saya. Saya sudah berbaik hati kepada orang lain, tapi orang lain memperlakukan saya dengan tidak baik hati. Tapi namun demikian tetaplah jujur, namun demikian tetaplah berbaik hati. Kenapa? Karena pada dasarnya ini bukan tentang kamu dan dia, tapi ini antara kamu dengan Tuhan, dengan penciptamu. Jadi itu kayaknya yang muncul dari tadi, ide yang atau pesan yang keluar dari sini adalah tentang bagaimana Capricorn menempatkan diri lebih tinggi dari kebanyakan orang yang akan dengan mudah mengambil kesempatan pembenaran untuk melakukan hal yang tanda petik menjadikan dirimu tidak flawless lagi. Itu yang saya tangkap. Kita lihat di yang terakhir, pesannya buat Capricorn adalah, dan ambil hanya jika resonate. If your knowing conflicts with your feeling, then trust the feeling. Jika apa yang kamu ketahui berkonflik dengan perasaanmu, maka percayakan pada perasaan. It is your spirit speaking to you. Iya, jadi tadi Capricorn bisa punya 1000 alasan pembenaran untuk melakukan sesuatu, tapi dengarkan bukan apa kata pikiranmu, tapi apa kata hatimu, apa perasaanmu. Ini adalah arahan buat Capricorn yang punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian memilih untuk tidak melakukan, atau sebaliknya, karena kemanusiaan dan karena rasa baik hati yang dimiliki oleh Capricorn. Oke Capricorn, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.